Cara unik Abu Nawas agar tidak KDRT. Ada sebuah kisah ajaib dari Abu Nawas dalam mendamaikan sebuah keluarga yang tadinya tiap hari cekcok dan dipenuhi KDRT menjadi keluarga yang harmonis. Simpel sekali caranya, tapi sangat manjur. Berikut kisah lengkapnya. Ada sebuah keluarga yang kerap kali terjadi pertengkaran. Istrinya merupakan wanita yang terkenal cerewetnya minta ampun. Ia selalu berkomentar untuk setiap hal yang ia temui, apalagi yang berkaitan dengan sang suami. Adapun sang suami adalah lelaki yang suka marah, dan tak jarang dari marahnya itu ia suka main tangan kepada istrinya. Karena tak tahan dengan kekerasan yang dialami, sang istri lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, tolong saya tuan. Suami saya sering marah-marah gak jelas tanpa alasan tuan," kata si wanita. "Memangnya apa yang dilakukan suamimu?" tanya Abu Nawas. "Itu yang jadi masalahnya tuan Abu. Setiap kali ia marah selalu saja menamparku tuan," jawab si wanita. "Lalu apa yang kau inginkan dari suamimu?" tanya Abu Nawas kembali. "Ya, aku ingin supaya suamiku gak suka main tangan tuan Abu," jawab si wanita. "Oh begitu, itu sih gampang," balas Abu Nawas. "Beneran tuan? Gimana caranya tuan?" tanya si wanita. Kemudian dengan penuh keyakinan Abu Nawas menjelaskan, "Jadi gini caranya, nanti ketika suamimu mulai marah, ambillah segelas air lalu berkumurlah dengan air itu. Tapi ingat, jangan sampai ditelan sebelum suamimu menjadi tenang dengan sendirinya, atau setidaknya ia berpaling darimu," jelas Abu Nawas. Setelah mendapat saran dari Abu Nawas, si wanita pun pulang ke rumah dan melaksanakannya. 2 minggu kemudian, dengan wajah sumringah si wanita kembali menemui Abu Nawas. "Tuan Abu, saran Anda sangat manjur tuan. Setiap kali suamiku marah, aku langsung berkumur dengan air seperti yang Anda ajarkan," kata si wanita. "Wah, bagus kalau begitu. Lalu gimana suamimu?" tanya Abu Nawas. "Aneh bin ajaib tuan Abu, gak lama amarah suamiku mereda dan ia gak sampai kehilangan kesabaran, apalagi sampai menamparku seperti yang dulu-dulu," jawab si wanita. "Tapi tuan Abu, aku heran dan gak habis pikir, kok bisa hanya dengan berkumur bisa meredakan amarah suamiku?" Abu Nawas yang mendengar pertanyaan heran dari si wanita hanya bisa tersenyum dan membiarkan si wanita untuk mencari jawabannya sendiri. Dikisahkan, Baginda Raja belusukan ke pasar dengan menyamar sebagai orang biasa untuk memahami kondisi yang sedang dihadapi rakyatnya. Saat sedang berkeliling pasar, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah duduk di warung bersama kawan-kawannya. Masih dalam keadaan menyamar, Baginda Raja lewat di hadapan mereka. Abu Nawas yang tak menyadari kehadiran rajanya terlihat serius berbicara dengan kawan-kawannya. Harun itu tidak dapat dipercaya, ucapannya penuh kebohongan. "Jangan sampai kalian tertipu olehnya," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja sangat murka. "Kurang ajar Abu Nawas, ternyata di belakang saya dia menjelek-jelekan saya, bahkan menyebut namaku tanpa gelar raja," gerutu Baginda Raja. Tapi karena tak ingin penyamarannya terbongkar, Baginda Raja menahan emosinya. Ia pun memutuskan pulang ke istana. Esok harinya, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. "Tangkap dia, kalau dia melawan atau protes, pukul saja," kata Baginda Raja emosi. Dengan sigap, para pengawal langsung menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. "Ada apa ini?"
apa yang kalian lakukan?" teriak Abu Nawas. "Kalau kamu terus-terusan berteriak, kami tak segan-segan menghajarmu," hardik salah satu pengawal. "Tapi apa salahku? Kenapa kalian menangkapku?" protes Abu Nawas. "Ini perintah raja, kamu jangan melawan," bentak pengawal istana. Abu Nawas pun hanya pasrah. Dengan tangan terikat, ia digelandang ke istana dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kenapa saya tiba-tiba ditangkap? Mereka juga memperlakukanku dengan kasar. Apa salah saya?" tanya Abu Nawas. "Diam kamu Abu Nawas. Masukkan dia ke dalam penjara sekarang juga," perintah Baginda Raja kepada pengawal. Setelah di dalam penjara, Abu Nawas duduk sambil termenung. "Ini sungguh aneh. Paduka Raja terlihat sangat marah padaku. Sebenarnya apa salahku?" batin Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kembali menyamar dan belusukan ke dalam pasar. Sesampainya di sana, ia melewati kawan-kawan Abu Nawas yang sedang duduk mengobrol. Tanpa sengaja, Baginda Raja mendengar pembicaraan mereka. Benar apa yang dikatakan Abu Nawas, Harun memang tidak dapat dipercaya. Ucapannya penuh dengan kebohongan. "Kemarin aku beli kurma sama Harun. Kata dia isinya 1 kilo, tapi setelah aku timbang kembali, ternyata isinya kurang dari 1 kilo. Kata salah satu dari mereka. "Kamunya saja yang bodoh. Sudah dikasih tahu Abu Nawas, tapi masih saja beli kurma di situ," timpal yang lainnya. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Jadi yang dimaksud Harun oleh Abu Nawas adalah Harun penjual buah kurma. Ternyata aku telah salah sangka kepadanya, sesal Baginda Raja. Ia pun bergegas pulang ke istana untuk membebaskan Abu Nawas. "Wahai pengawal, bawa Abu Nawas ke hadapanku," perintah Baginda Raja. Ketika Abu Nawas sudah berdiri di hadapannya, Baginda Raja menyambutnya dengan senyuman. Ia berniat memberi hadiah Abu Nawas untuk menebus kesalahannya. "Wahai Abu Nawas, keledai ini untukmu, dan ada juga sejumlah uang untuk kau bawa pulang," kata Baginda Raja. Abu Nawas sempat dibuat bingung akan sikap rajanya itu. Aneh sekali, padahal tempo hari Baginda Raja sangat marah padaku tanpa aku tahu apa kesalahanku. Dan sekarang tiba-tiba menjadi baik sekali terhadapku. Pasti ada sesuatu yang Paduka sembunyikan, ucap Abu Nawas dalam hati. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide. "Keledai ini untuk saya, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku hadiahkan untukmu," jawab Baginda Raja. "Ini keledai sungguhan atau patung, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja itu keledai sungguhan, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Secara mengejutkan, Abu Nawas langsung memukul si keledai dengan keras, sehingga membuatnya meringkik kesakitan. Tak berselang lama, si keledai membalas dengan menendangnya sampai membuat Abu Nawas jatuh terjungkal. Kemudian Abu Nawas berdiri dan membisikkan sesuatu ke telinga si keledai sambil mengelus-elus kepalanya. Melihat hal tersebut, Baginda Raja heran dengan tingkah Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, mengapa kau tendang keledainya?" tanya Baginda Raja. "Saya hanya ingin memastikan apakah keledai ini sungguhan atau patung, dan ternyata keledai sungguhan," jawab Abu Nawas. "Terus apa yang kau bisikkan ke telinganya?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya mengucapkan permintaan maaf padanya, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan jawaban Abu Nawas. "Kamu ini ada-ada saja, Abu Nawas. Mana mungkin keledai mengerti dengan ucapanmu? Memangnya keledai tahu bahasa manusia?" kata Baginda Raja sambil terus tertawa.
Saya tidak peduli apakah keledai ini mengerti atau tidak, tapi kodrat saya sebagai manusia apabila melakukan kesalahan harus minta maaf, meskipun hanya kepada seekor keledai. Dan aku tidak butuh permintaan maafnya karena telah menendangku, sebab kodrat dia adalah sebagai binatang. Jadi bila ada manusia melakukan kesalahan dan tidak minta maaf, maka dia tak ubahnya seperti seekor binatang. Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tersadar bahwa yang disampaikan Abu Nawas menyindir perbuatan dirinya. Saya memahami maksud-maksudmu Abu Nawas. Saya akui saya bersalah dan saya minta maaf, ucap Baginda Raja menyesal. Ia pun lalu menceritakan tentang kesalahpahaman yang ia dengar sewaktu Abu Nawas dan kawan-kawannya ngobrol di pasar. Dan Abu Nawas pun menerima permintaan maaf Baginda Raja. Kisah legenda yang disembunyikan. Salah satu tokoh besar umat Islam ini berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena wibawanya. Ia adalah Al-Khalifah Al-Mujahid Harun Ar-Rasyid, seorang laki-laki mulia yang dikaburkan sejarahnya dan dibunuh karakternya oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Ia digambarkan sebagai seorang pemabuk yang gila, laki-laki hidung belang dengan banyak selir, pemimpin kejam dan zalim. Padahal dia adalah khalifah terbaik di Daulah Abbasiyah. Ia seorang mujahid pemimpin yang perhatian terhadap ilmu dan ulama, dan beberapa keutamaan lainnya. Mungkin inilah yang menyebabkan fitnah itu dihembuskan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tak bertanggung jawab. Di sampingnya hanya ada khamar dan mabuk. Dibuatlah hikayat-hikayat palsu dan fitnah-fitnah dusta untuk mendukung fitnah tersebut. Dinasti Abbasiyah mendapatkan puncak kejayaan ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid memimpin pemerintahan pada masa itu. Bahkan kota Baghdad begitu berkembang pesat. Dinasti Abbasiyah sendiri merupakan dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang mampu memiliki kekuasaan yang cukup lama, yaitu selama setengah abad atau kurang lebih sekitar 524 tahun lamanya. Keberadaan daulah ini mampu menggantikan dinasti Islam tertua di dunia, yaitu dinasti Umayyah. Peradaban dan kebudayaan Islam mampu tumbuh dan berkembang, bahkan mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Adanya kejayaan yang diraih oleh dinasti Abbasiyah tak lain karena dinasti tersebut lebih fokus terhadap pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada melakukan perluasan wilayah. Sedangkan untuk puncak kejayaan yang dialami oleh masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah pada tahun 786 hingga 803 Masehi. Beliau bernasabkan Harun bin Al-Mahdi, Muhammad bin Al-Mansur, Abu Ja'far, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Al-Quraisy Al-Hashimi Al-Abbasi. Jadi beliau adalah seorang Quraisy, satu kabilah dengan Nabi Muhammad dan keturunan dari paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Harun Ar-Rasyid dilahirkan pada tahun 148 Hijriah atau 766 Masehi di kota Rai. Kala itu ayahnya menjadi pemimpin wilayah Rai. Dan Khurasan. Ibunya adalah Juraisah Al-Kaisiran berasal dari Yaman. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah, di mana ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi, khalifah ketiga, dan kakaknya Musa Al-Hadi adalah khalifah yang keempat.
Meski berasal dari dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia atau Iran. Pada masa mudanya, Harun banyak belajar dari Yahya ibni Khalid al-Barmak. Sejak kecil, Harun ar-Rasyid telah memiliki sifat istimewa seperti pemberani dan kuat. Sifat ini menjadikannya sangat layak sebagai suksesor ayahnya saat ia berusia 20 tahunan. Sebelum dinobatkan sebagai khalifah, Harun ar-Rasyid didaulatkan oleh ayahnya menjadi seorang gubernur di daerah Asyafah dan Maghrib. Penobatan tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda, di mana pada tahun 779 Masehi, Harun ar-Rasyid didaulatkan menjadi seorang gubernur di Asyafah. Sedangkan di Maghrib, Harun ar-Rasyid didaulatkan sebagai seorang gubernur pada tahun 780 Masehi. Setelah berlangsung 2 tahun menjadi seorang gubernur, sang ayah mengukuhkan Harun ar-Rasyid sebagai seorang putra mahkota untuk menjadi seorang khalifah setelah saudaranya. Tepat pada tanggal 14 September tahun 786 Masehi, Harun ar-Rasyid sudah menduduki tahta tertinggi di dinasti Abbasiyah sebagai seorang khalifah kelima. Harun ar-Rasyid memiliki kekuasaan yang cukup lama, yaitu 23 tahun, dari tahun 786 Masehi hingga 809 Masehi. Selama menjadi seorang khalifah, Harun ar-Rasyid mampu membawa dinasti Abbasiyah ke arah puncak kejayaan. Bahkan banyak hal yang bisa ditiru dari khalifah Harun ar-Rasyid, mulai dari seorang pemimpin menjalin hubungan harmonis dengan para ulama ahli hukum, penulis, seniman, dan qori. Diketahui semasa pemerintahannya, Harun ar-Rasyid kerap mengundang tokoh informal dan profesional ke dalam istana ketika akan melakukan diskusi sebagai bentuk upaya penyelesaian berbagai macam masalah yang ada. Ketika Harun ar-Rasyid menjadi seorang khalifah, dirinya memang dikenal selalu menghargai orang di sekitarnya. Hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat dari berbagai macam golongan dan status selalu menghormati, mengagumi, serta mencintai Khalifah Harun ar-Rasyid. Bahkan Harun ar-Rasyid adalah sosok pemimpin yang mengakar serta begitu dekat dengan rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin dan muslim yang selalu taat, Harun ar-Rasyid tentunya tak pernah lupa akan kewajibannya untuk selalu beribadah. 2 kali dalam setahun, Harun ar-Rasyid selalu menunaikan ibadah haji dan umroh. Dalam sejarahnya, tercatat tahun-tahun di mana Harun ar-Rasyid menunaikan ibadah haji. Dari catatannya, Harun ar-Rasyid berhaji pada tahun 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 186, dan 188 Hijriah. Namun kala itu Harun ar-Rasyid menunaikan ibadah haji dan umroh dengan cara berjalan kaki dari Baghdad ke Mekah. Ia juga tak pernah lupa untuk selalu mengajak para ulama ketika menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh. Salah satu hal menarik dari sosok Khalifah Harun ar-Rasyid adalah ketika dirinya tak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka ia akan menghajikan sebanyak 300 orang di daerah Baghdad dengan biaya sepenuhnya ditanggung dari istana. Hal tersebutlah juga menjadikan banyak masyarakat Baghdad merasakan akan suasana aman tentram dan damai selama masa pemerintahan Harun ar-Rasyid.
Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang tak mengenal kata kompromi akan korupsi yang bisa merugikan rakyat. Bahkan ketika yang melakukan tindakan korupsi tersebut adalah orang terdekat dan banyak memberikan pengaruh di dalam kehidupannya. Misalnya seperti tindakan pemecatan serta memenjarakan Yahya bin Khalid yang diangkat sebagai Perdana Menteri atau Wazir. Kala itu Harun ar-Rasyid juga melakukan penyitaan dan pengembalian harta Yahya bin Khalid yang bernilai 30,8 juta dinar yang didapatkannya dari hasil korupsi ke kas negara. Dengan begitu, pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid selalu terbebas dari adanya korupsi yang bisa menyengsarakan rakyatnya. Jika digambarkan, sosok Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang memiliki perawakan tinggi, berkulit putih, serta tampan. Pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah mampu menguasai wilayah dari Laut Tengah di sebelah barat hingga ke India sebelah timur. Walaupun pada dasarnya Khalifah Harun ar-Rasyid juga merasa jika menjaga akan keutuhan yang dikuasai olehnya terbilang tidak mudah. Pasalnya ada berbagai macam pemberontakan ketika ia menjadi seorang pemimpin. Pemberontakan yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid adalah seperti pemberontakan Khawarij yang dipimpin oleh Walid bin Thalib yang terjadi pada tahun 794 Masehi. Lalu pemberontakan Musa al-Kazim pada tahun 799 Masehi, serta pemberontakan yang dilakukan oleh Yahya bin Abdullah bin Taghlib pada tahun 792 Masehi. Salah satu puncak pencapaian yang dapat membuat nama Khalifah Harun ar-Rasyid begitu melegenda adalah perhatiannya terhadap bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid, banyak penerjemahan karya dari berbagai macam bahasa. Bisa dikatakan jika masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid adalah awal kemajuan yang dicapai Islam dengan mengembangkan dunia menggunakan ilmu dan peradaban. Pada era kepemimpinan Harun ar-Rasyid juga berkembang beragam disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai adanya Baitul Hikmah atau perpustakaan raksasa yang sekaligus menjadikan pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masa itu. Tak hanya itu saja, Khalifah Harun ar-Rasyid juga memberikan perhatian yang begitu besar terhadap perkembangan ilmu keagamaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika Harun ar-Rasyid adalah seorang pemimpin yang begitu terkenal serta dicintai para ulama. Khalifah Harun ar-Rasyid juga merupakan seorang yang begitu mengagungkan serta memuliakan agama dan juga membenci omong kosong maupun perdebatan. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan perintah untuk membangun perpustakaan-perpustakaan di wilayah Abbasiyah. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid agar minat baca seluruh rakyat di Abbasiyah bisa terfasilitasi dengan baik. Dari banyaknya perpustakaan yang dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Baitul Hikmah merupakan salah satu perpustakaan yang begitu terkenal. Baitul Hikmah yang bisa juga disebut sebagai rumah kebijaksanaan merupakan perpustakaan serta lembaga pendidikan Islam pertama yang dibangun di kota Baghdad. Fungsi utama dari Baitul Hikmah bukan hanya sebagai perpustakaan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai biro penerjemah dan tempat berkumpulnya para intelektual dan cendekiawan dari berbagai kerajaan untuk saling berkumpul.
Bisa dibilang, jika keberadaan dari Baitul Hikmah merupakan simbol dari kehidupan manusia yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi. Hal ini tak lain karena penguasaan terhadap ilmu pengetahuan bisa memasuki sendi kehidupan manusia yang berada di paling dalam, yaitu ruang akal dan pemikiran yang juga bisa memberikan efek lebih besar dari hanya sekedar penguasaan jasmani belaka. Menariknya lagi, Khalifah Harun ar-Rasyid juga menerjemahkan buku pengetahuan dalam bahasa Arab. Adanya gerakan penerjemahan ini adalah salah satu bentuk asimilasi yang terjadi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya yang sebelumnya telah mengalaminya. Tak hanya itu saja, pasalnya dalam masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, ia juga melakukan banyak pembangunan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat dan juga untuk memajukan peradaban Islam. Beberapa di antaranya adalah membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris dengan membuat bangunan-bangunan yang begitu megah. Selain itu, ia juga membangun tempat-tempat peribadatan. Tak hanya itu saja, pada saat masa pemerintahannya, dirinya juga membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan juga perdagangan. Ia juga membangun Majelis Al-Muzakarah, yaitu keagamaan yang diselenggarakan di rumah, masjid, maupun istana pada saat itu. Hubungannya dengan Abu Nawas. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang memerintah selama masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Abu Nawas di sisi lain adalah seorang penyair terkenal yang hidup pada masa yang sama dengan Harun ar-Rasyid. Awal mula pertemuan antara Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas tidak terdokumentasikan secara spesifik dalam sejarah. Namun Abu Nawas dikenal sebagai seorang penyair dan tokoh yang sering berkeliaran di istana khalifah serta menikmati kebebasan untuk menyampaikan kritik atau sindiran melalui puisi-puisinya. Hubungan antara keduanya diyakini bervariasi, tergantung pada sumber-sumber sejarah yang berbeda. Dalam beberapa cerita, mereka digambarkan memiliki hubungan yang akrab, bahkan sampai kepada pertemanan. Namun dalam beberapa cerita lain, khususnya dalam cerita-cerita hiburan dan legenda, hubungan mereka lebih sering digambarkan dalam konteks menantang atau menguji kesabaran Harun ar-Rasyid dengan sindiran atau lelucon yang cerdas. Meskipun demikian, baik Harun ar-Rasyid maupun Abu Nawas adalah tokoh penting dalam sejarah dan sastra Arab. Dan kisah-kisah tentang hubungan mereka telah menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya dalam tradisi Arab. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid tak selalu berjalan mulus. Salah satunya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Rafi ibni Alaid al-Samarkand. Pemberontakan tersebut mengakibatkan Khalifah Harun ar-Rasyid terpaksa harus mengungsi ke Khurasan, di mana tindakan tersebut merupakan pertama kalinya bagi Khalifah Harun ar-Rasyid meninggalkan ibu kota pemerintahan untuk melakukan perburuan pada pemberontak. Dalam masa perburuan tersebut, Khalifah Harun ar-Rasyid mengalami sakit hingga akhirnya meninggal pada tahun 809 Masehi. Saat itu usia Khalifah Harun ar-Rasyid masih terbilang cukup muda, yaitu 43 tahun. Dan desa Sanadan Litus adalah tempat dirinya menghembuskan nafas terakhir. Makam Khalifah Harun ar-Rasyid ada di Dar al-Imarah. Kekhalifahan Abbasiyah dan Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam yang memiliki masa pemerintahan antara 750
hingga 1258 Masehi. Pendiri dari Daulah Abbasiyah adalah Abdul Abbas Asy-Syafa', seorang keturunan dari paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinasti tersebut melakukan pemerintahan sebagai khalifah di Baghdad, Irak, dan juga mampu menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan ini juga mampu mencapai masa kejayaan pada abad ke-9 hingga abad ke-10, serta begitu terkenal dalam akan jasanya memajukan ilmu pengetahuan. Meski begitu, setelah 5 abad berkuasa, kekuasaan Daulah Abbasiyah pada akhirnya mengalami kemunduran hingga runtuh. Runtuhnya Daulah Abbasiyah tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya perebutan kekuasaan. Salah satu faktor internal yang bisa menyebabkan Daulah Abbasiyah mengalami kondisi kemunduran hingga runtuh adalah adanya perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh di kerajaan. Hal ini tak lain disebabkan oleh kondisi pemimpin Daulah Abbasiyah yang dinilai kurang tegas, sehingga membuat jalan bagi Mamluk atau tentara budak dan Bani Buai untuk melakukan pemberontakan. Terkait dengan perebutan kekuasaan, meski khalifah tetap dipegang oleh orang keturunan Abbasiyah, namun dinasti kecil lainnya yang jauh dari pusat pemerintahan sudah mulai lahir. Adanya persaingan antara bangsa juga menjadi salah satu faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah. Persaingan antar bangsa tersebut terjadi ketika Khalifah Abbasiyah didirikan Bani Abbas bersekutu dengan orang-orang Persia yang tak senang akan pemerintahan yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Akan tetapi dalam prosesnya, orang Persia memang tidak begitu puas dengan pemerintahan yang dilakukan oleh Abbasiyah, serta ingin memiliki dinasti sendiri dengan pejabat yang berasal dari bangsanya sendiri. Pada waktu yang sama, bangsa Arab memiliki anggapan jika mereka lebih istimewa dan juga memiliki pemikiran menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu, muncullah dinasti lain yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad, seperti bangsa Persia, Turki, dan Kurdi. Adanya kemerosotan ekonomi. Walaupun dinasti Abbasiyah pernah memiliki kejayaan, namun adanya kondisi pengeluaran yang terus meningkat dengan pemasukan yang terus menurun adalah salah satu penyebab dinasti Abbasiyah menjadi runtuh. Salah satu penyebab adanya peningkatan pengeluaran tak lain karena gaya hidup para khalifah serta pejabatnya yang begitu mewah. Tak hanya itu saja, perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tak hanya memakan banyak korban, namun juga mampu menimbulkan kerugian materi besar bagi dinasti Abbasiyah. Adanya serangan dari bangsa Mongol. Serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad merupakan faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan. Pada tahun 1258, tentara Mongol yang memiliki kekuatan sekitar 200.000 orang secara langsung melakukan penyerangan ke kota Baghdad. Khalifah terakhir dari dinasti Abbasiyah yaitu Al-Mustasim dibuat tak berdaya dalam upayanya membendung tentara Mongol dengan jumlah yang begitu banyak, di mana penyebab utama tentara ada 2. Yang pertama adalah adanya kesalahan yang dilakukan Kekaisaran Parismia yang secara tak langsung menjadi benteng Abbasiyah dari Mongol. Lalu yang kedua adalah adanya invasi bangsa Mongol dengan latar belakang motif ekonomi. Dalam serangan tersebut, bangsa Mongol berhasil menghancurkan kota Baghdad
bahkan membakarnya. Oleh karena itu, berbagai macam fasilitas kota seperti perpustakaan yang di dalamnya memiliki isi berbagai macam peradaban dan juga ilmu pengetahuan dihancurkan oleh tentara Hulagugan. Pasukan Hulagugan juga membunuh ribuan muslim di kota Baghdad dan secara otomatis hal tersebut menjadi tanda berakhirnya dinasti Abbasiyah. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah dinasti Abbasiyah. Ia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang baik hati serta begitu perhatian bagi para masyarakatnya. Bahkan ketika dirinya tak bisa menunaikan ibadah haji, ia menggantikannya dengan memberangkatkan 300 orang Baghdad untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan biaya yang ditanggung penuh oleh kerajaan. Selain itu, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Harun ar-Rasyid juga mendirikan bangunan penting seperti perpustakaan. Salah satu perpustakaan yang paling terkenal pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid adalah Baitul Hikmah, atau bisa juga disebut sebagai rumah kebijaksanaan. Baitul Hikmah tak hanya digunakan sebagai perpustakaan saja, namun juga bisa digunakan untuk berkumpulnya para intelektual dan cendekiawan dari berbagai kerajaan. Selain itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga menerjemahkan buku pengetahuan dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Khalifah Harun ar-Rasyid tutup usia pada tanggal 24 Maret 809 Masehi pada usia 43 tahun. Meski begitu, sampai saat ini nama Harun ar-Rasyid masih terus melegenda. Bahkan nama Harun ar-Rasyid juga diabadikan sebagai salah satu tokoh yang ada di dalam kitab 1001 Malam. Dari kisah Khalifah Harun ar-Rasyid bisa menunjukkan jika sosok pemimpin yang baik akan selalu dikenang sepanjang masa. Abu Nawas dan pohon uang. Diceritakan ada seorang pemuda yang taat beribadah. Setiap malam ia tak pernah ketinggalan sholat tahajud. Bahkan dari pagi sampai sore hari ia habiskan waktunya hanya untuk beribadah di dalam masjid. Kabar tentang kealiman si pemuda pun tersebar ke seluruh negeri Baghdad. Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut penasaran dengan sosok pemuda alim itu. Hingga akhirnya diam-diam Abu Nawas mendatangi masjid di mana pemuda biasa melakukan ibadahnya. Namun setelah beberapa hari mengamati pemuda itu, Abu Nawas merasakan ada suatu kejanggalan. Pasalnya, si pemuda menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk beribadah dan tidak mau bekerja. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. "Hai pemuda, engkau habiskan seluruh waktumu hanya untuk beribadah. Lalu dengan apa kamu mencari makan?" tanya Abu Nawas. "Para warga sudah menjamin kebutuhanku. Mereka selalu memberi makanan secara bergantian," jawab si pemuda. "Bukankah lebih baik kau bekerja supaya kau bisa makan tanpa harus membebani warga?" tutur Abu Nawas. "Untuk apa capek-capek bekerja? Dengan menghabiskan waktu untuk beribadah, Allah sudah menjamin kebutuhanku," balas si pemuda. "Tapi bukan seperti ini, caramu itu salah," timpal Abu Nawas. "Kau berani menyalahkan aku beribadah? Hebat sekali kamu. Warga di sini semua memuliakanku dan mereka dengan ikhlas memberiku makanan," tegas si pemuda. "Baiklah, lalu apa yang kau harapkan dari ibadahmu itu?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku menginginkan surga," jawab si pemuda. "Iya benar, itu saat di akhirat nanti. Kalau di dunia,
apa yang kau harapkan? Tanya Abu Nawas kembali. Dengan ibadahku ini, aku yakin dengan keajaiban Allah, suatu saat aku pasti memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja, sehingga aku lebih giat untuk beribadah, jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia pun pergi meninggalkan si pemuda. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memikirkan cara untuk menyadarkan si pemuda. Tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah ide yang konyol. Esok paginya ia kembali mendatangi si pemuda. "Hei anak muda, kemarin yang kau katakan ada benarnya juga. Kalau kita rajin beribadah, Allah akan memberi keajaiban kepada kita. Karena di kebunku tiba-tiba tumbuh pohon uang," tutur Abu Nawas. Si pemuda pun tertegun mendengarnya. "Bolehkah aku melihat pohonmu itu?" tanya si pemuda. "Tentu saja boleh, bahkan aku berniat memberikannya kepadamu," ujar Abu Nawas. "Benarkah Tuan? Ayo kita ke sana sekarang juga," ajak si pemuda tak sabar. Maka mereka berdua segera berangkat menuju kebun Abu Nawas. Sesampainya di sana, si pemuda tidak mendapati pohon uang yang diceritakan oleh Abu Nawas. "Mana pohonnya?" tanya si pemuda. "Itu dia," jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon kurma yang masih kecil. "Itu kan pohon kurma, mana mungkin bisa mengeluarkan uang," ujar si pemuda. "Bentuknya memang seperti pohon kurma, tapi nanti kalau sudah besar dan berbuah akan menghasilkan uang," jelas Abu Nawas. "Baiklah, lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya si pemuda. "Kau rawat pohon kecil itu supaya menjadi besar. Caranya kau siram air setiap pagi dan sore," jawab Abu Nawas. Sejak saat itulah si pemuda mulai giat bekerja. Di samping ia tekun beribadah, ia juga rajin merawat pohon kurma. Setelah 6 bulan kemudian, pohon kurma itu pun menjadi besar dan berbuah sangat banyak. Akan tetapi, si pemuda merasa kecewa dan berkata kepada Abu Nawas, "Anda pembohong. Saya sudah capek-capek merawat pohon itu, tapi tak ada yang keluar," kata si pemuda merasa jengkel. "Bukankah buah kurma itu uang? Kau petik semuanya dan juallah ke pasar," saran Abu Nawas. Karena sudah terlanjur bersusah payah, si pemuda pun melakukan apa yang disarankan Abu Nawas. Dan benar saja, setelah semua buah kurmanya laku terjual, ia mendapatkan uang yang lumayan banyak. Seketika rasa kecewa si pemuda terobati. Wajahnya tampak ceria dan bahagia. "Bagaimana? Apa kau masih berminat untuk merawat pohon kurma?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu, saya masih berminat," jawab pemuda itu penuh semangat. "Nah, begitu dong. Ibadah tetap harus dijalankan, tapi kita harus bekerja. Rasulullah sendiri selain berdakwah, beliau juga bekerja untuk mencari nafkah. Padahal kalau Rasulullah mau, beliau tinggal berdoa tanpa bekerja. Dan apapun keinginan beliau, pasti akan dikabulkan. Tapi beliau ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa mencari nafkah itu juga hukumnya wajib. Apalagi kalau bekerja diniatkan untuk beribadah, misalnya untuk menafkahi keluarganya, selebihnya untuk bersedekah, maka akan mendapatkan 2 keuntungan, yaitu keuntungan secara materi dan juga keuntungan pahala," tutur Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas,
si pemuda pun mulai menyadari atas kekeliruannya, dan ia berjanji mulai saat itu ia akan rajin beribadah dan juga rajin bekerja.